Dr. Kaharudin Shah, SHMH. Untuk struktur kita, tadi usulan saya itu bidang paralegal. Biar saya di bidang paralegal saja sama teman-teman Kasogi, Rahman, Naf, Robi, dan Titin. Kalau bisa ada tambah lagi satu, nanti Rizal, sama Rizal satu. Nanti kalau dibutuhkan, saya sudah akan masukkan draft komponen untuk dimasukkan sebagai program kerja. Ada 3-4 site di 2 kabupaten, 1 kota. Mungkin seperti begitu. Terima kasih Pak Ketua. Mantap, Pak. Terima kasih Pak Agus. Jadi konsep dan prakteknya beliau sudah lakoni jauh sebelum ada KAI di Sulteng. Mungkin saya tahu. Silakan. Mungkin ada yang perempuan, tadi laki-laki semua. Kalau ada, tidak dipasang. Ada menyampaikan, mungkin ada jawaban, ada tanggapan, ada pertanyaan. Kalau ada. Ada? Oke, jadi kita sudah beri kesempatan ya, dan dianggap semuanya. Untuk yang terakhir Pak Ketua, kalau ada tanggapan sekaligus penutup lah. Terima kasih. Baik, saya masih kontak dengan Pak Iswanto ini tentang kepengurusan itu. Ya. Nah, cuman tadi Agus punya tadi itu sudah saya catat juga tadi, bidang pendidikan paralegal itu. Ya, nah, saya sudah catat juga itu kan. Nanti kita membuat pendidikan itu sampai pada anak SMA kita sasarannya. Ya, kita sasaran itu nanti. Ya. Nah, mungkin itu saja barangkali ya, apa yang saya sampaikan. Jangan saya melarang Anda atau moderator melarang Anda untuk bertanya sementara saya bicara terlanjur lama. Itu kan tidak adil juga itu kan. Baik, itu saja ya mungkin yang bisa sampaikan ya. Selanjutnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya sudah mau tutup ini. Iya. Oke, kita beri kesempatan dengan kebijakan Ketua. Iya. Silakan. Ya, tenang Pak Jamri. Ya, sedikit Pak Ketua sebelum ditutup. Mungkin saya cuma sedikit saran. Ini kan kita sudah pengurus baru. Mungkin kan tadi ada sarannya Pak Ketua, siapa yang tidak mati kartunya tolong lapor. Mungkin dari kita teman-teman, kalau memang sidang tidak ada atau tidak ada stay di mana-mana, ya marilah kita stay di kantor DPD lah kan, supaya maksudnya mungkin kalau ada yang mau datang, mau kartunya bagaimana, mau seperti apa, mungkin bisa ada yang menerima dan meneruskan. Kalau Pak Ketua dengan Busek ini kan kita tahu sendiri kesibukannya, jadi mungkin kita yang bisa perpanjangan tangan ke beliau-beliau. Hanya itu barangkali. Sudah Pak Jamri. Iya. Saya memang membagi tugas dengan Pak Ruslan ini ya. Nanti ada juga Wawan nanti insya Allah bantu kita ya di situ. Nah, mereka ini nanti akan kita berbagi di situ. Ya. Itu saja barangkali. Terima kasih ya. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat DPD ya. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sahabat podcast OTT sekalian. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Ketua DPD KAI Sulawesi Tengah periode 2025-2030. Jadi untuk diketahui, Dr. Kaharudin Shah, SHMH. Beliau beberapa waktu yang lalu terpilih secara aklamasi pada pelaksanaan musyawarah daerah kelima KAI Sulawesi Tengah. Pak Dokter bisa sampaikan singkat, selain sebagai praktisi di bidang advokat, aktivitas lainnya? Ya, saya aktivitas di luar organisasi ini ya sebagai akademisi. Ya, saya salah satu dosen ya. Salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Paloh. Sekarang saya menjabat sebagai wakil dekan 1 ya, bidang akademik
di Fakultas Hukum. Oke, sip. Ya, jadi sahabat podcast, tentunya itu latar belakang singkat dari Ketua DPD KAI Sulawesi Tengah, Pak Dr. Kaharudin Shah, SHMH. Nah, untuk diketahui, jadi pada pelaksanaan Musda kelima kemarin yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Palu, beliau terpilih secara aklamasi. Jadi semua peserta berasal dari DPC itu memilih beliau sebagai Ketua DPD untuk 5 tahun ke depan. Misi ya, visi yang akan saya bawa itu. Strategi membangun Ya, sinergi. tentunya bagaimana semua ya, khususnya advokat kita, Kongres Advokat Indonesia Iya. yang ada di Palu itu diharapkan bisa menjadi penegakan hukum ya, bisa menjaga penegakan hukum yang baik, bisa menciptakan dirinya itu sebagai advokat yang berintegritas ya, yang selalu menjaga nilai-nilai tentang penegakan hukum yang selama ini kita lihat sudah semakin tergoyahkan gitu. Nah itu mungkin yang visi singkat kira-kira ya. Ya, artinya tetap kita menjaga semua tatanan nilai-nilai hukum itu supaya lebih berjalan ya, rakyat bisa merasakan keadilan yang mereka inginkan yang selama ini mungkin bisa kita katakan semakin terancam ya. Iya. Dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang. Itu barangkali ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Ketua. Tentunya kalau dimaknai tadi bahwa ada upaya untuk menjaga integritas aparat penegak hukum terkhusus advokat KAI sendiri, yang dalam upaya itu tentunya ada peningkatan kapasitas. Nah, pemirsa sahabat podcast OTT, untuk diketahui hari ini kita ada melaksanakan rapat konsolidasi ya, pengurus-pengurus DPD KAI Sulteng ini, yang tentunya ini adalah juga menjadi bagian dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ke depan. Nah, dengan melihat dinamika hari ini terkait dengan semangat kepengurusan dan beberapa ide yang akan dikerjakan oleh teman-teman nanti ini, khususnya pengurus KAI ke depan, seperti apa Pak Ketua melihatnya? Ya, artinya saya sangat optimis ya bahwa sinergitas program yang akan kita laksanakan ini dapat menghasilkan sesuatu apa yang diharapkan oleh kita semua gitu ya. Nah sekarang ini kita lagi menyusun kepengurusan dan alhamdulillah dalam rapat penyusunan kepengurusan ini banyak masukan-masukan yang memang menguatkan ya, memberikan nilai-nilai bagaimana sebenarnya organisasi itu bisa berjalan baik dan benar. Nah tadi itu sudah cukup ya, kita punya kepengurusan ini gabungan antara praktisi dan akademisi. Iya. Makanya saya sangat optimis ya, jika dalam kepengurusan advokat ini praktisi dan akademisi itu bisa bergabung, nah itu bisa memberikan nilai-nilai yang cukup baik, bisa memberikan ilmu pengetahuan yang cukup kita butuhkan ya. Apalagi pekerjaan advokat ini pekerjaan ilmiah ya. Ini pekerjaan dari segi legal reasoning ya, penalaran hukum itu merupakan bagaimana cara menciptakan suatu argumentasi hukum yang benar gitu ya, yang baik, agar apa yang dikatakan dengan keadilan ya, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu ya itu sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Iya. Kalau KAI ini Pak, ini kan KAI ini kan bukan hanya wadah profesi ya, tapi juga aktor perubahan hukum. Ya kan? Jadi kalau menurut Bapak ini apa langkah nyata Anda untuk memperluas pengaruh ke masyarakat? Ya, tadi ada masukan ya yang disampaikan oleh salah seorang pengurus, bagaimana kita bisa menciptakan atau menemukan pendidikan paralegal
Nah, pendidikan paralegal ini kan sebenarnya dibutuhkan ya. Pengetahuan hukum ini itu dibutuhkan semua masyarakat. Cuman persoalannya banyak masyarakat yang tidak paham hukum. Ya, itu persoalannya, makanya pendidikan paralegal ini mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya kalau Anda misalnya berhadapan dengan hukum. Misalnya masyarakat masyarakat itu menghadapi persoalan-persoalan hukum ya. Apa yang dilakukan? Nah, ini pelatihan paralegal inilah yang kita mencoba ya, supaya ada sampai ke masyarakat. Itu mungkin ya dia punya. Ya, tentunya kalau poinnya Pak Ketua tadi sampaikan, bagaimana KAI ini terkait dengan keberadaannya itu di masyarakat itu menjadi bermanfaat. Ya. Nah, kalau poinnya tadi berarti dia bisa memberikan pengetahuan hukum teknis kepada masyarakat. Ya, jadi bisa jadi selain peningkatan kapasitas masyarakat, apakah kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat itu juga nanti menjadi kegiatan, program kegiatan daripada KAI. Ya itu teriring dengan itu pengetahuan penyuluhan hukum. Ya. Ya. Bahkan sebenarnya lebih baiknya itu kita buat semacam program pemerintah itu, Ya. masyarakat desa sadar hukum, Desa gitu. sadar hukum, iya. Ya seperti itu. Tapi itu kan program dari pemerintah kan. Iya. Tetapi kita bisa melakukan itu ya sedikit demi sedikit ya. Cuman target kita bagaimana masyarakat itu bisa mengetahui lah kira-kira apa itu hukum, bagaimana kalau berhadapan dengan hukum, bagaimana berhadapan dengan aparat penegak hukum, kalau apa yang dilakukan. Nah itu kira-kira. Ya. Nah, berarti tadi itu sudah yang nyambungnya yang Pak Ketua sampaikan di awal bahwa kepengurusan DPDK ini ada praktisi dan ada akademisi. Ya. Nah tentunya nyambung sekali ini. Jadi akademisinya program ini sebagai pengabdian masyarakat. Nah, kalau ini Pak, ya, jika diminta menyampaikan satu pesan kepada generasi ya yang mau mencalonkan advokat di Sulteng, kira-kira apa yang akan Anda katakan dengan lantang? Ya, saya ingin katakan ya, marilah kita melakukan bekerja dengan penuh integritas gitu. Ya, integritas ya. Integritas itu kejujuran ya, tanggung jawab, disiplin ya. Nah, itu kira-kira rangkaiannya. Ya. Jadi itu terjemahannya yang disampaikan oleh Pak Ketua itu ini bersesuaian dengan tema musda. Jadi di situ itu adalah bagaimana advokat KAI itu bekerja dalam proses penegakan hukum itu profesional dan juga berintegritas. Nah, profesional ini kan berarti artinya dia paham terkait dengan bagaimana proses penegakan hukum dan juga ada nilai-nilai integritas di situ. Tidak kemudian menjadi bagian dari mafia hukum, permasalahan hukum. Ya. Seperti itu. Kalau dari saya harapan Pak Ketua ke depan bagaimana terkhusus kepada pengurus dan juga kepada masyarakat hukum pada khususnya di Sulawesi Tengah. Ya, harapan ke depan itu ya bagaimana ke depan kita bisa menjadikan ya advokat ini sebagai wadah yang betul-betul membela masyarakat, khususnya masyarakat yang kecil ya. Mereka butuh pengetahuan hukum, nah itu kita lakukan. Ya, itu kira-kira. Saya sih hope. Oke, ini ada tambahan ini untuk berarti kalau untuk kita langsung ambil closing ya. Ya. Closing ya. Jadi kita masuk ke closing statement. Jadi Pak begini Pak, kalau ketika suatu saat nanti Anda telah menyelesaikan masa kepemimpinan ini ya, nah warisan apa yang ingin Anda tinggalkan Pak? Ya, warisan saya yang ingin saya tinggalkan ya bagaimana semua advokat ini ya dapat menjaga integritas ya dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai advokat ya, membela klien ya, mendampingi masyarakat
rentang, ya, mendampingi masyarakat yang terpinggirkan, ya. Nah, itu bisa bekerja sebagai advokat atau pembela hukum yang penuh integritas tadi itu. Nah, kalau ini Pak, berarti artinya sekarang kalau Bapak ini kan, jika ini hari kan berpidato terakhir nih, ya, Anda di depan publik sebagai ketua, Iya. ya kan? Nah, kira-kira kalimat pemungkas seperti apa yang akan Anda ucapkan, Pak? Iya, saya Ini terakhir, Pak. ya jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Iya. Begitu ya. Iya. Itu hanya itu saja kesan. Ya, itu saja yang saya punya. Oh, gitu saya. Nah, Nah, jujur. kalau kira Bung Daniel, apakah masih ada tambahan untuk Sudah cukup. pertanyaan? Cukup ya. Iya. Jadi sekarang kita akan closing ya, dari sorot narasi ini ya, podcast kita di hari ini. Oke. Jadi guys, untuk buat kalian, untuk teman-teman sahabat OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia yang berada ya. Dan kalau memang podcast sorot narasi ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa memasukkan dari ilmu pengetahuan buat kalian semua ya, jangan lupa dibagikan ke teman-teman di seluruh sosial media Anda semua ya. Dan kami akan close untuk hari ini, dan jangan lupa tetap di stay di channel OTT Podcast Official Kota Palu. Oke, see you next time and bye bye.